Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulis Naini akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Pengertian dari standar operasional prosedur atau SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dibakukan dan berisikan hal-hal standar dan prosedural yang bersifat perintah untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam suatu organisasi. Manfaat SOP. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, SOP memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan organisasi. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga dapat mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan karyawan cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien telah dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap karyawan di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Yang terakhir, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Fungsi dari SOP. Selain sebagai sebuah dokumen pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, SOP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar hukum jika terjadi kesalahan pekerjaan, penyimpangan, atau malpraktik. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi hambatan atau kesulitan yang muncul. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja yang dapat memacu kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tahap pembuatan SOP. Dalam membuat SOP, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Dalam pembuatan SOP berskala besar di perusahaan, dibutuhkan sebuah tim yang berasal dari setiap unit kerja di berbagai level. Sedangkan pada skala yang lebih kecil, pembuatan SOP dapat dikerjakan oleh tim yang kecil atau personal dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada melakukan analisis prosedur, yang keempat ada melakukan pengembangan. Yang kedua ada penilaian kebutuhan. Pada tahapan ini, pembuatan SOP dapat menentukan format SOP, apa yang akan diterapkan, berapa jumlah SOP yang akan dibuat, serta ruang lingkup dari standar operasional itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan SOP. Sebagai sebuah standar yang nantinya akan dijadikan acuan proses pelaksanaan kegiatan keseharian organisasi ataupun perusahaan, pembuatan SOP tidak bisa langsung sekali jadi. Ia membutuhkan revisi berulang kali sampai akhirnya nanti menjadi SOP yang reliable, valid, dan dapat diterapkan. Penerapan SOP. Setiap petugas pelaksanaan harus diberitahu tentang SOP, hasil pembuatan baru, atau pengembangan beserta dengan alasan perubahannya. Salinan SOP disebarluaskan dan harus dipastikan setiap pelaksanaannya mengetahui peranannya dalam SOP. Yang kelima, monitoring dan evaluasi penerapan SOP. Hasil dari SOP yang dibuat harus terus dipantau pelaksanaannya dalam penerapannya. Masukan-masukan yang datang dari upaya monitoring ini akan berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan standar operasional yang ada di masa yang akan datang.
Contoh standar operasional prosedur. Judul: Standar operasional prosedur waktu kerja. 1. Latar belakang. Perlunya penataan jam kerja yang efektif dan efisien. Semua divisi memerlukan pengaturan pekerjaan sesuai jam kerja normal. 2. Tujuan. Mengatur pola kerja bagi karyawan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 3. Ruang lingkup. Bagi karyawan semua divisi. 4. Tanggung jawab. Setiap karyawan, supervisor masing-masing bagian, manajer masing-masing bagian. 5. Unit kerja yang terlibat. Bagian HRD, satuan pengawasan internal. 6. Waktu kerja. Waktu kerja yang efektif adalah 8 jam kerja. Waktu istirahat yang efektif adalah 1 jam. Lembur di atas pukul 19.00 akan dibayar sesuai peraturan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.